hormat Ki Haris Wijaya Kusuma selaku panitia oge pimpinan Padepokan Pusaka Sinar Jati Rasa. Anu dipika hormat para tamu undangan, aparatur pemerintahan Desa Cipancar, Bapak RT, Bapak RW, BPD beserta para kadus. Tradisional debus dan silat masih ada di Kabupaten Subang. Dan untuk mengokohkan itu semua, maka pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang apa itu debus dan apa itu silat. Karena telah hadir di tengah-tengah kita Kang Dadan, pengamat budaya, kemudian juga Kang Elan dan Ki Haris Wijaya. Beliau ini Pak Dr. Anes Kiai Sirajudin adalah tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Subang. Ada juga Ki Ali Rahman bersama reng-rengannya. Beliau dari Padepokan Burangrang Mijah. Dan ada Kang Uje, beliau ini adalah ketua yayasan, beliau Bapak Kabid Kebudayaan Kabupaten Subang. Ini adalah bagian dari apresiasi pemerintah terhadap kegiatan kesenian daerah, terutama untuk seni debus dan seni silat. Menjadi bagian yang mungkin mulai dianggap asing, terutama untuk generasi muda kita. Untuk mulai kegiatan kita hari ini, saya minta pendapat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Guru Besar Ki Haris, yang saya hormati Pak Ustadz, yang saya hormati rekan-rekan pemerhati budaya. Pertanyaan tadi, apa itu yang maksud dengan kebudayaan? Sebenarnya kalau diartikan kebudayaan, banyak para pengamat, banyak para pemerhati, arti kebudayaan itu banyak sekali, tergantung dari jalan pikirannya. Budaya ini dari bahasa, dari kata budi dan daya. Budi itu adalah pikiran, daya itulah kekuatan. Jadi salah satu bentuk aplikasi dari budaya ini apa yang akan kita sekarang lihat, yaitu salah satu pagelaran seni pencak silat dan debus. Nah, tentunya ketika kita berbicara masalah kebudayaan, seni debus adalah bagian dari kesenian, dan kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan ini melingkupi ada 10 plus 1 cagar budaya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami bekerja sama dengan Padepokan Pusaka Sinar Jati Rasa bisa melaksanakan, mudah-mudahan ke depan tidak hanya di sini, karena ada beberapa perguruan silat. Namun yang unik di sini adalah yaitu dikolaborasikannya seni pencaksilat dan debus. Karena amanat undang-undang pun, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, diantaranya satu, budaya ini harus dilestarikan. Kedua, budaya ini harus dikembangkan. Ketiga, budaya ini harus dilindungi. Dan tentunya yang keempat adalah pembinaan. Nah, pelindungan inilah yang sekarang kita laksanakan kegiatan di sini. Kita tidak tahu suatu saat dari mana debus. Mungkin ada yang menjawab dari Subang. Subangnya dari Cipancar. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Walaupun buyutnya ada di Pekulongan. Barangkali seperti itulah. Ya, seni debus bahkan mungkin di Subang ya Pak. Untuk di Subang mungkin Cipancar inilah mungkin pelopor adanya seni debus, apalagi yang dikolaborasikan dengan seni silat. Kemudian tadi harapan Pak Kabi juga mudah-mudahan ke depan walaupun debusnya asalnya dari daerah Kulon sana,
Tapi ke depan Subang ini akan menjadi mercusuar senian debus gitu ya. Biar lebih jelas nih kan. Nah, kita ingin tahu nih, kenapa debus ada di Cipancar hari ini? Siapa yang mau menjawab nih? Kang Dadan atau mau Kang Haris langsung? Kan kita ya. Silakan Kang Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu melakukan perjalanan ke beberapa tempat gitu. Dari Bandung, Ciwidey 1997 ya Ki. Sehingga sudah usianya itu sudah sama perguruannya itu Pusaka Sinar Jati Rasa. Jati itu menguatkan diri dengan tekad yang baik gitu. Terus rasa, silih asah, silih asih, silih asuh, silih memberikan kebaikan gitu kepada sesama kita. Bahwa seni debus di Cipancar ini sudah berada sejak tahun 97 dengan kehadiran Ki Haris di sini. Mungkin ada cerita tentang bagaimana Ki Haris bisa sampai di sini. Beliau kan kalau saya dengar-dengar ya gitu ceritanya, beliau itu keturunannya dari Banten juga ya Ki ya. Kakeknya dari Banten. Kemudian beliau datang ke sini, gimana Ki? Menikah dengan orang sini, jatuh cinta dengan orang Subang. Ternyata Ki Elan ini walaupun di Banten itu banyak yang cantik, tetap hatinya jatuh cinta dengan orang Cipancar. Ini berkah untuk kita semua. Ya, ada Paguron Pusaka Sinar Jati Rasa. Terima kasih Ki. Kita dari Subang itu memang sesuatu yang sangat luar biasa sebetulnya. Kita tidak bisa membayangkan betapa kerennya orang tua kita zaman dulu bisa menciptakan berbagai macam hal yang hari ini gadget ya, budaya handphone yang sekarang lagi marak, dan itu jadi apa ya? Jadi PR untuk kita semua bagaimana untuk kembali menghadirkan budaya tradisional ini, mengalahkan tren yang luar biasa datangnya dari negara lain. Bicara tentang Pusaka Sinar Jati Rasa, misi visi datangnya perguruan Pusaka Sinar Jati Rasa di Subang ini, mungkin ada bisa menyampaikan tujuannya dan sebagainya. Ngajadikeun jalma anu mibanda kanu akhlak yang mulia, sikap kritis tur parigal dina bidang seni budaya. Terus misinya juga melestarikan seni tradisi, warisan leluhur, kan tidak hanya seperti benda-benda pertahankan, karena mengingat tadi yang pada dan dikatakan zaman sekarang udah hampir tersisih oleh dunia entertainment ya, gadget yang HP gitu kan. Jadi budaya-budaya yang sifatnya Sunda ini malah sudah tersisihkan, nggak sama sekali anak kecil mungkin nggak tahu. Bahkan saya guru di sini Ki Haris Wijaya mungkin memberikan contoh yang positif yang bisa menimbulkan kecintaan, pertahankan budaya leluhur. Yang berikutnya mimpi kecil mungkin tentang bela negara, ini juga bisa masuk ke ranah bela negara juga ya, bisa dididik, diarahkan mana yang harus kalian bela, mana yang harus kalian tidak bela gitu. Nah, kebetulan Ki Haris punya visi misi yang sangat bagus di sini. Tujuannya juga menjadi sebuah wadah yang bisa merangkul semua generasi-generasi yang nanti ujung pangkalnya akan berfungsi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di Kabupaten Subang. Visi misi tujuan hadirnya Paguron Pusaka Sinar Jati Rasa di Subang ini itu selain untuk melestarikan budaya tradisional, kemudian juga untuk mempastikan yang disebut dengan nilai-nilai karakter kebangsaan gitu ya. Jadi bahkan kalau saya baca sejarah debus ini salah satunya dihadirkan dulu di Banten itu sebagai pemini, dipelihara, dijaga, dan mungkin dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Nah, hadir juga di tengah-tengah kita pengamat budaya dan pelaku budaya juga, dan bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sanawas tapi hitunya ti Bandung Barat. Tiasa tepang sareng kesepuhan pangersa Ki Haris Wijaya Kusuma. Nu Pi Ajri Bapak Ustad, Pi Ajri Kepala Bidang
di Biajri Ketua Laskar Batara oge sadayana dikarekan virus ku aki sadayana dina mangsa tenapi nampak wayah dinten Kemis. Mudah-mudahan sadayana ginulur karahayuan ginanjar oge kebat aya dina panungteuman Allah Subhanahu wa taala. Sek budaya sinareng kasenianana. Nu mana kasenianana teh painten debus sinareng silat. Salah sawios hasil karya kamotekaran luluhur urang atanapi kaluhur urang sadayana nyaeta diantawisna debus sinareng silat. Anu mana debus sareng silat pamendak jisim abdi eta mau pikeun pusaka anu kalintang rongkahna sanes batu ali sanes kujang oge sanes keris sok rajin kitu nya sawatara jalmi nu disebat pusaka teh ukur keris kujang batu ali padahal pusaka anu kalintang rongkahna mah nyaeta wincikan tingawitan wajangan sepuh-sepuh kaluhur sinareng titingalna di antawisna seni dina budaya sanes seni tapi dina seni aya budaya ku antawisna nyaeta debus anu diwinci ku pangarsa Ki Haris Wijaya Kusuma tapi tidak tertanya mangrobikeun hiji perjalanan anu tebih oge lami pisan tah atuh kanggo generasi berikutna atanapi wangsa pusaka silat pusaka mutung aya kanggo wangsa anu saterasna nyaeta generasi anu saterusna mangga urang raksa riksa memulai ruat rumawat ngarawat kumargi upami duka sabara wasih di kapayun nyetan kesebatkeun jati kahieuman ku junti tos kahieuman kena kasilih ku junti dangat ayeuna panginten jati teh masih kena kahieuman ku junti hartosna jatina mah moal teu aya ngan kahieuman ku rungkun junti tah enak urang singkapkeun ku sadayana supados ieu jati teh nongerak deui diantawisna debus sareng silat sakitu untuk luar biasa. Dengan nama paguron ini itu betul-betul pusaka yang jauh lebih luar biasa langkung rongkah saur bahasa Sunda nama dari lembaga masyarakat yang diwakili oleh Brigade Batara Peduli. Oleh karena itu kepada Pak Ujang mungkin dari pengamatan beliau untuk pengembangan seni tradisional khususnya seni debus atau seni silat di Subang ini terlihat seperti apa nih? Sudah tampak banyak kelihatan kegiatannya atau mungkin perlu ditingkatkan lagi? Alhamdulillah dina dengan dia orang biasa kumpul ngario mabuk johok di nararaga silaturahim. Alhamdulillah pangersa Pak Kabid wakilan Pak Bupati serta Pak Kadis biasa hadir di dia merupakan di kota di Subang tidak ya iya wongkon terus nama anjing lagi asli dia pituin orang sagaera bidang pendidikan formal sareng non formal. Nah selesai hiji bidang pendidikan non formal apa enten ngabina gitu, ngarawat tadi budaya selesai hijina nu aya di wewengkon Serang Panjang iya khususnya di Desa Cipancar. Alhamdulillah kesepuhan Ki Puun Ki Haris Wijaya biasa ngembangkeun anu aya di dirina ngabakti ka ieu negeri ka ieu lembur ka ieu Kabupaten Subang kanggo naon ngabina masyarakat ngabina generasi supaya tadi naon anu jadi warisan leluhur urang sadayana tiasa kealamanku para generasi ngorang. Alhamdulillah tadi terus dipintonkeun di mimiti murang kali SD atau napi acan sekolah di TK, di SD, SMP, SMA bahkan dugi ka generasi anu tersepuh ge insyaallah kumpul di dia. Ieu nyandakeun bahwa perjuangan Ki Haris anu tos 23 tahun di dia insyaallah sanaos kapungkur painten Pak Kabid ge acan uninga nembe uninga teh setahun kapengker. Ternyata di Serang Panjang di Cipancar aya padepokan
sinar jati rasa. Padepokan seni silat. Siratnya sirat karuhun, sanes sirat sanes. Jembatani dari Yayasan Batara Peduli ini untuk tadi minimal tadi ada pembinaan yang dan betul-betul terdaftar tidak ilegal tapi legal dan diketahui oleh bupati atau Pak Kadis, dan alhamdulillah di sini beliau mewakili beliau itu Pak Kadis. Alhamdulillah 23 tahun Ki Haris membina murid-muridnya. Sekarang sudah ada di Lembang, ada di Bandung, ada di bahkan di luar Jawa, ada di Papua, ada di Tanjung Pinang. Jadi bukan hanya sebatas di Jawa Barat ini saja, luar biasa. Kota yang ada di Indonesia. Yang mudah-mudahan ini adalah menjadi leluhur kita. Makanya kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Subang khususnya, mudah-mudahan Padepokan Sinar Jati Rasa ini betul-betul dirawat. Begitu saja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata Pak Kabid ya berharap suatu saat Sinar Jati Rasa ini menjadi mercusuar kebudayaan debus dan seni. Jangan-jangan itu sudah terjadi hari ini, karena ternyata sudah sampai ke Jayapura, ke Bangkal Pinang dan tempat-tempat yang lainnya. Mungkin yang kurang sekarang itu bagaimana agar budaya tradisional ini untuk semakin eksis. Kalau saya Pak juga sebagai ketua komunitas permainan tradisional, dan untuk mengeksiskan ini saya setiap hari Ahad suka ngampar di alun-alun Kabupaten Subang. Saya bawa congklak, bawa egrang, bawa kolom batok gitu, digelar di pinggir jalan sehingga masyarakat lebih mengenal, dan ternyata anak-anak ini silat gitu. Mungkin kedepannya bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, debus ini diberi panggung di tengah-tengah kota supaya hampir rutin sebulan sekali, kemudian agar dilihat oleh masyarakat dan lebih dikenal lagi. Mungkin kita akan mendengar langsung dari Pak Kabid seperti Kabupaten Subang untuk pengembangan seni tradisional, wabil khusus untuk debus dan seni silat ini. Ya, yang saya khawatirkan benar sekali tadi dari Pak Ali, saat anu arek neruskeun tradisi ieu, saha anu arek neruskeun pusaka ieu. Jadi ketika alih generasi, bisakah seperti ini? Sekarang ada guru besar 50 tahun yang akan datang. Ini PR kita, ini garapan kita, alhamdulillah. Nah, yang jadi PR kita, bagaimana mengemas seni debus ini metode yang lain sehingga anak-anak kita paham nilai-nilai luhur yang terkandung dari nilai debus dan silat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kabid ini senantiasa sehat dan punya semangat yang luar biasa. Dan kita semua yang hadir di sini, insya Allah siap menjadi stakeholder Dinas Kabupaten Subang. Contohnya ketika anak main congklak ya, itu kan luar biasa bagaimana mengasah kecerdasan anak, mengasah otak kirinya, otak kanannya. Kemudian setiap permainan tradisional itu harus melibatkan banyak orang, artinya melatih kecerdasan sosial, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Beda dengan handphone, orang pakai handphone itu pasti asik sendiri gitu. Jangankan dengan yang jauh, dengan yang serumah saja mereka sudah tidak kenal. Permainan tradisional itu memang bagian yang sangat harus kita kembalikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti layaknya debus dan silat ini sendiri. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai, Bapak Sirojudin, mungkin bisa menjelaskan pandangan beliau tentang apa sinergitas antara permainan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, wasyukurillah, di sore hari ini kita bisa bertemu sekaligus silaturahmi. Jadi kalau dikatakan bahwa seni itu penting sekali, nah, maka dengan seni hidup menjadi indah, dengan seni hidup menjadi bahagia, bahkan bisa kita bertukar pikiran. Sekaligus kita insya Allah dengan seni ini suasana akan menjadi suasana yang betul-betul mendamaikan, ya. Karena Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
gitu kan. Dalam Al-Quran kalau nggak salah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Termasuk Jawa Barat juga termasuk ada suku Sunda, suku Jawa, itu kan. Maka dengan seni inilah bisa bersatu. Maka zaman dulu para wali itu menyampaikan metode dakwah juga. Dalam wayang golek ada kakawin seperti ini. Gedong dur kali sambung, gedong dur kali sambung, pagulingan seping pamrih pepete semya murag baling bingran jeruk manis. Tidak. Gedong dur kali sambung itu adalah menara masjid. Pagulingan sepi pamrih yaitu untuk menjadikan suatu hati supaya tenang, tentram. Pamrih itu kan, tanpa pamrih itu ikhlas, keikhlasan. Pepetet samya murag baling binglan jeruk manis. Itu kan baling bing, seperti baling bing. Nah, harum manis gitu kan, jambuang sapa karangan, bahkan kan disambung kawi seni. Bismillah ngawitan manggung, muji syukur kanu agung. Itu kan itu adalah pak cek pak teh kade salah nicak gitu. Maka aku goong eko tuh kudu tunduk agung toleng na cokotan sing lenang gitu kan. Arti baru. Nah itu adalah persatukan. Orang yang bertanggung jawab akan melestarikan seni budaya, yang akan bertanggung jawab kepada keruhun sesepuh kita ingat tadi sampaikan yang menciptakan sangat lucu di para pejuang pahlawan dulu yang membela negara tanah air, mengorbankan harta, tenaga, jiwa, raganya, mengorbankan. Cik atuh teteh ngarawat seni budaya emak atuh kirang bara jihad ngabelaan harta non negara Indonesia, mengorbankan harta, tenaga, jiwa, jeung raga. Ieu mah tipa babarengan jeung Ki Haris di dieu. Da ieu teh Ki asal mah ti kamari Ki kian teh. Gitu, bahkan tadi nama poe ieu teh ka Bogor. Demi ingin nyukseskan ieu. Tibatan kudu kabur naon ka Bogor anu menang ieu. Meningkat ieu. Tah jadi poe ieu teh urang syukuran ka Gusti Allah. Alhamdulillah dengan seni ieu bisa silaturahmi kamari. Jadi yuk urang naon, urang rawat, urang ruwat nya kumaha carana jeung carana kumaha gitulah pokoknya mah. Sebelum ke sana tadi Pak Kabid kayaknya agak gatel ingin menanggapi pernyataan Bapak Kiai. Mangga Pak, barangkali ada sesuatu yang membahagiakan kita nih dari Pak Kabid. Ya, pastinya membahagiakan bagi para pelaku seni tradisi. Sebenarnya kami dari bidang kebudayaan sudah menyiapkan pagelaran seni tradisi khas Kabupaten Subang, dan keterlibatan seniman yang direncanakan waktu kemarin ulang tahun April itu sekitar 700 orang, dan cita rasa kegotong royongan Kabupaten Subang ini diimplementasikan dari ciri Kabupaten Subang yang tradisi, ciri Kabupaten Subang yang agraris, sehingga kemarin itu mau dilaksanakan ada pesta agraris sebagai bagian terakhir dari dialog budaya kita pada sore hari ini. Saya meminta closing statement dari semua yang hadir di sini 1 menit saja. Boleh berisi tentang harapan terhadap masyarakat tentang pengembangan budaya dan sebagainya. Budaya leluhur urang, seni urang anu kedah
di mumule mun teu ayeuna dek iraha mun teu kurang rek usaha. Sementara seni budaya urang di luar negeri di luar negeri di urangkeun duka sabaraha tahun deui bakal tibalik seni urang aya di ditu, seni itu aya di urang. Nah eta sakitu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Yayasan Matra Peduli yang menaungi Pak Guron ini, insya Allah ada kabar berita gembira. Pak Kadis tadi berbicara, bulan depan kita akan silaturahim lagi ke sini. Atur nuhun. Assalamualaikum. Aduh, wah dibuka. Tambah oleh-oleh. Ya, alhamdulillah berkat perjuangan kita semua. Statement kami, hayu urang lestarikan budaya di Tatar Subang, khususnya di Kabupaten Subang. Di gubernur barangkali nanti orang doakan ya kurang sadayana mudah apa Pak Gubernur bisa silaturahmi sareng kurang sadayana upami tema acara Subang undang kurang sadayana gitu menawi harapan orang sana khususnya ke keluarga besar Aki sekeluarga mudah-mudahan aja disehatkan lahir batina keluargana mudah-mudahan sehingga dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sakitu rupina disempiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nilai-nilai positif dalam seni debus. Yang pertama kerjasama atau bersilaturahmi, yang kedua kerja keras, yang kedua ada nilai religinya. Tidak ada kekuatan apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita diskusi budaya pada sore hari ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ki Ali Rahman yang jauh-jauh dari Bandung Barat datang ke Subang, kemudian Kang Ujang Juanda yang pemerhati dan kebudayaan tadi, kepada Ki Haris sebagai pimpinan Padepokan Pusaka Sinar Jati Rasa ngetes gitu. Terus taruh dulu tacan gitu.